Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, cerah-cerah semua kabarnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik semua ya? Sehat? Sehat. Oke. Jadi puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwase, karena berkat rahmat beliau kita masih bisa di sini melakukan pembelajaran secara daring dan tetap sehat ya. Jadi bagaimanapun kondisinya kita harus tetap sehat, imunnya juga tetap meningkat. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya sebelum melakukan aktivitas pembelajaran daring. Bapak minta tolong ketua kelasnya Suta untuk memimpinnya untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Silakan. Baik, Pak. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya. Terima kasih sudah memimpin doanya Suta. Jadi setelah berdoa harapannya kita lancar sampai akhir dan tetap sehat. Untuk hari ini kita akan belajar topik pengadaan perbekalan farmasi dengan kompetensi dasar, menganalisis perbekalan farmasi di apotek dan rumah sakit untuk pengetahuannya. Dan untuk keterampilannya, melakukan pengelolaan perbekalan farmasi di apotek dan rumah sakit. Ayo, apa yang dilakukan Bapak Jokowi? Yang bisa silakan raise hand. Ya, Kartika. Bapak Jokowi sedang membeli obat di apotek. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya. Selanjutnya tadi Sunari ya, antreannya setelah Kartika. Iya, Pak. Bapak Jokowi sedang mengecek obat, Pak. Iya, mengecek obat dan membeli obat ya. Selama 60 menit dengan model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berdasarkan masalah, peserta didik mampu pertama, merinci perbekalan farmasi yang dapat disediakan di apotek dan rumah sakit dengan benar setelah studi literatur melalui internet dan diikuti diskusi, menjawab soal pada Mentimeter dan mengerjakan soal pada Google Form. Yang kedua, menganalisis kegiatan perencanaan, pengadaan, kegiatan penerimaan perbekalan farmasi di apotek dan rumah sakit dengan benar sesuai SOP setelah studi literatur melalui internet, diikuti diskusi, menjawab soal pada Mentimeter dan mengerjakan soal pada Google Form. Dan yang terakhir, untuk keterampilannya secara kolaboratif dan terampil mengkomunikasikan catatan perencanaan pengadaan, dokumen pengadaan, hasil kegiatan penerimaan perbekalan farmasi di apotek kepada apoteker pengelola apotek menggunakan media PowerPoint dengan percaya diri di depan kelas setelah studi literatur melalui internet dan mengamati video demonstrasi oleh guru. Jadi berita ini diambil tanggal 2 Agustus tahun 2021, terbaru ya, terkait dengan musim pandemi COVID-19 sekarang. Jadi kebutuhan obat dan vitamin beberapa apotek katanya kosong. Nah, silakan lakukan pengamatan masalahnya. Setelah itu kalian rumuskan masalahnya. Bapak berikan waktu 1 menit untuk merumuskan masalahnya. Nanti silakan raise hand yang bisa. Oh, cepat sekali Suta. Nanti setelah Suta ada Ratna ya. Satu-satu dulu. Silakan Suta. Menurut saya, rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara mengatasi kekosongan obat di apotek tersebut. Bagaimana cara mengatasi kekosongan obat di apotek tersebut. Oke, bagus sekali ya. Suta, saya berikan apresiasi, nanti nilai tugasnya untuk KD ini langsung 85. Oke, selanjutnya Ratna. Kalau menurut saya, rumusan masalahnya itu bagaimana perencanaan dan pengadaan obat yang baik dan tepat. Oke. Untuk Ratna tadi sudah menjawab
bagaimana perencanaan dan pengadaan apoteknya dengan tepat ya. Jadi materinya hari ini berarti sudah baca materi ajar sebelumnya yang Bapak berikan ya. Bagus sekali Ratna. Sama juga untuk Ratna saya berikan 85 untuk nilai tugasnya. Oke, kita berikan plus semua ya. Kita explore masalah terkait perumusan di atas dari perencanaan pengadaan yang tepatnya agar tidak terjadi kekosongan obat. Oke, sekarang kita mari buka LKPD-nya ya, dan diskusikan soal-soal yang ada untuk pemahaman materinya. Untuk soal-soalnya ini Bapak sudah share juga di Google Classroom. Bapak akan pantau forum diskusinya. Silakan nanti berdiskusi di forum Google Classroom untuk terkait dengan solusi-solusi atau jawaban dari pertanyaan pada LKPD. Semua siswa harus aktif berdiskusi ya. Nanti Bapak akan pantau untuk penilaian sikapnya. Ya, Saskia terkait dengan obat petidin ya, menggunakan SP-nya rangkap 4 dengan warnanya. Wah, ini sudah melakukan di literatur dan melalui internet. Ini bagus sekali Saskia ya. Untuk Saskia Bapak berikan bonusnya 85 langsung ya, karena itu ilmu yang langsung kalian dapat dari studi literatur. Kita akan setelah ini kita Mentimeter ya, untuk mencek pemahamannya secara utuh. Untuk Sunari siapa yang bisa bantu? Langsung dapat poin 90. Ayo. Prioritas dalam ABC dan Venn. Iya, Dita. Selamat buat Dita ya. Dita yang tercepat ini merespon langsung mendapat nilai 90 ya. Bagus sekali ini Dita ya. Untuk seluruh siswa tetap kompetisi secara sehat ya. Tampilan Bapak sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sudah, Pak. Silakan masuk cari aplikasi Mentimeter, join, masukkan kodenya. Baik ya. Ini sudah ada 4, nanti Bapak rasa semua siswa pasti akan mau berjuang untuk ini karena memang kita pembelajarannya daring, ini juga membutuhkan jaringan yang stabil. Ya, kita lanjutkan aja dulu ya. Tapi yang lain jangan berkecil hati. Bapak yakin semua pasti ingin berkompetisi, mencoba untuk menjawab di Mentimeter. Iya, bagus sekali ya, ada 8 orang. Oke ya, ada 8 orang yang benar ya. Oke ya. Hanya 2, oke. Oke, baik ya, ada 11 orang ya. Oke, kita berikan apresiasi untuk Mas Diani. Kamu hebat ya. Kamu dapat langsung 90 untuk nilai tugasnya untuk KD ini. Yang lainnya jangan berkecil hati, Bapak yakin semua pasti ingin berkompetisi. Ada kesempatan yang lain. Ini hanya terkendala sinyal saja, tapi tetap semangat ya. Kanan obat sumber belajar linknya sebagai berikut. Jadi kelompoknya nanti setiap kelompok ada 5 orang ya. Diawali dari tahap perencanaan. Tahap pertama adalah perencanaan. Yang selanjutnya kita akan merekap barang-barang yang habis. Jadi metodenya yang kita gunakan adalah metode konsumsi. Yaitu yang paling simpel kita gunakan di apotek untuk mengelompokkan barang itu cepat laku atau lambat. Kalau cepat laku fast moving, lambatnya slow moving. Nanti mendapatkan barang. Jadi namanya adalah analisa sistem Venn dan Pareto atau ABC. Sistem ABC Venn adalah mengelola perputaran farmasinya. Yang pertama dari pengelompokannya kurang lebih seperti ini. Jadi dari 5 item itu akan dikelompokkan menjadi vital, esensial dan non-esensial. Metode Pareto ada kategori A, B, dan C yang kita bisa tahu sendiri lewat pencarian sumber yang ada dari sumber belajar yang lain. Selanjutnya dari ini kita dari apotek ditetapkan anggaran sebesar 1.450.000. Gagasan tapi legalitas tetap di apoteker penanggung jawab apotek. Kita bantu menuliskan untuk kimia farma kita memesan vitamin B6 dan tetracycline. Kita tuliskan, kita menggunakan surat pesanan biasa. Ya. Video terkait dengan pengadaannya dari seleksi surat pesanan, penulisan, meminta legalitas, selanjutnya mengkonfirmasi kepada PBF. Kan pada saat penerima barang kita mengecek tujuannya. Setelah itu
lakukan pemeriksaan kesesuaian antara surat pesanan, faktur dengan barangnya. Yang lebih penting adalah terkait dengan obat batch dan kadaluarsa. Gunanya buat apa? Untuk pemesanan barang jika terjadi masalah ke depannya. Baik anak-anakku semua, selanjutnya kita lanjutkan diskusinya di forum Google Classroom. Rosita bertanya terkait dengan 5 period, termasuk SP apa? Ratna menjawab menggunakan SP biasa karena 5 period termasuk obat keras dan bagus sekali ya. Hebat kamu Ratna, sudah melakukan studi literatur dan tadi sudah dari materi ajarnya sudah dibaca. Ya, untuk Mas menanggapi terkait dengan pertanyaan Yuli. Ada barang yang dikembalikan dan ada yang diterima. Bagus sekali terkait dengan penerimaannya. Berarti Mas Diani kamu hebat ya. Kamu sudah melakukan studi literatur, terus tadi juga lewat soal-soal Mentimeter juga sudah ada. Mengkolaborasikan semua. Kamu bagus sekali ya, tetap semangat. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya selaku perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang perencanaan obat di apotek. Yaitu pertama menentukan barang yang termasuk fast moving dan slow moving. Di mana barang yang termasuk fast moving yaitu azithromycin tablet 500 mg, paracetamol tablet 500 mg, dan Accurates. Sedangkan barang yang termasuk slow moving yaitu Novorapid Plexpen, Amoxicillin Dry Syrup, dan Insto. Selanjutnya, dilakukan pengelompokan barang berdasarkan analisa ABC dan Venn. Diperoleh hasilnya, barang yang termasuk vital yaitu Novorapid Plexpen, barang esensial, azithromycin tablet 500 mg, paracetamol tablet 500 mg, dan Amoxicillin Dry Syrup. Kemudian, barang non-esensial yaitu Insto dan Accurates. Kemudian, barang kategori A yaitu Novorapid Plexpen, barang kategori B azithromycin tablet 500 mg, paracetamol tablet 500 mg, dan Insto. Lalu, barang kategori C yaitu Accurates dan Amoxicillin Dry Syrup. Analisa ABC dan Venn ini dilakukan berdasarkan keterbatasan anggaran yaitu sebesar Rp507.000. Selanjutnya, setelah dilaksanakan analisa tadi, diperolehlah rencana pemesanan barang, yaitu barang yang akan dipesan Novorapid Plexpen sebanyak 3 PCS, paracetamol tablet sebanyak 1 box, azithromycin tablet 500 mg sebanyak 1 box. Sehingga sudah sesuai dengan total anggaran yang tersedia, yaitu sebesar Rp507.000. Itu data yang penting dicek adalah expired date dan nomor batch terkait dengan ketelusuran obat. Tapi tadi Bapak juga sudah lihat ada kemasannya ya. Jadi Bapak harapkan nanti di LKPD juga ada foto kemasan yang kalian buat. Memastikan bahwa kalian sudah melakukan proses penerimaan barang. Biar tidak membayangkan. Jadi ada bukti fisiknya berupa fotonya. Tadi sudah disampaikan di PowerPoint-nya ada gambar kemasannya ya. Dari kegiatan penerimaan, paracetamol disimbolkan untuk diretur. Dan selanjutnya dilakukan koreksi faktur terkait dengan nanti jumlah berapa yang harus dibayar oleh apotek. Untuk 5 period langsung dilakukan pencatatan di buku penerimaan barang. Saya simpulkan yaitu metode perencanaan perbekalan farmasi itu menggunakan metode konsumsi dan epidemiologi menggunakan analisis ABC dan Venn. Kita itu jadi tahu bagaimana perencanaan obat agar tidak terjadi kekosongan di apotek. Kalian kerjakan soal tes ini di Google Form, di Google Classroom juga sudah Bapak berikan linknya, dan jangan lupa mengumpulkan LKPD melalui alamat email berupa bentuk PDF. Batas maksimalnya adalah jam 3 sore hari ini. Bapak tunggu ya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya, terima kasih saudaranya sudah memimpin.
Tetap jaga imun masa pandemi ya.